Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 136 dan bagian yang kedua nanti di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan, Mazmur 136. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda beneran yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Lalu bagian yang kedua, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah
membaca firman Tuhan, dan berbahagia kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Mazmur 136 ini seluruhnya mengungkapkan mengenai bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Dan di dalam 1 Korintus pasal 13 seluruhnya juga mengungkapkan bahwa kasih adalah karunia yang paling utama, yang paling agung, yang paling terindah, yang paling besar, yang paling bernilai, dan yang paling abadi. Dan juga hukum yang paling utama. Artinya bahwa seluruh sisi kehidupan kita itu berdasarkan kepada kasih. Saudara-saudara, sumber kasih yang sejati Allah adalah kasih, dan sumber dari kasih itu sendiri. Katakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih yang sejati, kasih yang murni, itu bersumber dari Allah, bukan bersumber dalam diri manusia. Kasih yang bersumber dari diri manusia itu adalah kasih yang dilakukan seperti yang tadi disampaikan Paulus di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mungkin kita bisa berkata-kata dengan bahasa manusia. Mungkin kita bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan mungkin kita bisa membakar diri kita. Tetapi kalau kasihnya itu tidak bersumber dari kasih Allah, itu tidak ada. Kasih di dalam iman kekristenan bukan hanya sebuah kasih yang dilakukan secara action yang kelihatan, tetapi kasih yang lahir dari sebuah pengenalan akan Allah. Orang yang belum mengenal Yesus bisa tidak menolong orang lain? Halo? Bisa enggak? Orang komunis kalau dia lihat temannya jatuh, dia tolong enggak? Itu bukan kasih yang bersumber dari Allah. Lalu kenapa orang yang tidak mengenal Kristus, mereka bisa melakukan satu tindakan yang kelihatannya kasih? Karena manusia dicipta di dalam sifat ilahi. Karena saudara-saudara, kasih itu tidak hanya diukur dari action, dari tindakan yang nyata, tetapi kasih itu bermula dari motivasi. Saudara-saudara, kalau orang membagi-bagikan sembako, lalu kemudian posting, lalu kemudian kasih di YouTube, lalu kemudian kasih di Facebook, itu saya pertanyakan motivasinya apa? Betul enggak? Membagi-bagikan berkat baik, tetapi tindakan itu bisa menjadi salah kalau itu lahir dari apa? Motivasi yang salah, supaya saya dikenal orang baik, supaya saya dilihat oleh dunia medsos sebagai orang dermawan. Maka ini justru mencederai apa yang baik. Makanya saudara-saudara, kasih di dalam iman kekristenan
itu harus kasih yang bersumber dari Allah sendiri dan bersumber di dalam pengenalan akan Allah. Ketika saya mengenal kasih Allah di dalam hidup saya, maka kemudian saya melakukan dan bertindak di dalam wujud kasih, ya, maka itu saudara-saudara, ya, dimotivasi oleh karena kasih Allah. Saudara, coba kita lihat satu video. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya,
tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen kita. Bagus Jati. Oke Jati, selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Bu, makasih ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kasih seorang ibu. Kasih yang berkorban, membesarkan, memelihara, menjaga anak-anak. Tangan yang berbekas luka untuk menghidupi anak. Tetapi saudara-saudara, kasih yang lebih sempurna dari itu kita mengenal di dalam Yesus Kristus. Kasih yang lebih dalam dari itu kita dapatkan di dalam Yesus. Bukan hanya kedua tangannya yang berbekas batu, tetapi tubuhnya dihancurkan. Tubuhnya ditombak, disalibkan di atas kayu salib. Dan kedua tangannya yang berbekas batu, yang berlumuran darah, kedua tangan itu adalah kedua tangan yang mau menyambut setiap kita yang mau menerima kasih. Dunia tidak mengenal kasih Yesus, tetapi saudara dan saya adalah orang yang mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasihnya itu yang mendorong saudara dan saya untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Sasaran atau objek kasih yang pertama, saudara, mengasihi Allah. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang yang mengasihi Allah, orang yang telah mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, telah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah terlebih dahulu telah mengasihi, berkorban, dan menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya, maka adalah orang yang mengasihi Allah, tidak setengah-setengah. Dia akan mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi kerajaan Allah. Jadi wujud dari saudara mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu apa? Berarti mencintai kerajaan Allah. Seringkali banyak kita bisa berucap, aku mencintai Tuhan, I love you to Jesus. Tetapi wujud dari kasih itu apa? Wujudnya adalah mengasihi kerajaan Allah lebih daripada yang lain. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi kerajaan Allah lebih daripada yang lain. Saudara ingat ketika Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak tanya, Petrus, apakah engkau percaya kepadaku? Bagi Petrus itu mudah, itu gampang. Percaya itu gampang. Tapi Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Orang juga berucap mengasihi Tuhan, tetapi apakah mengasihinya semua atau tidak? Lalu ukurannya apa? Lalu diteruskan oleh Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Orang yang mengasihi kerajaan Allah, orang yang mengasihi Yesus, yang telah terlebih dahulu mengasihinya, hidup kita adalah orang yang mengasihi Yesus, mengasihi kerajaan Allah lebih dari kerajaan ini, lebih dari urusan dunia, lebih dari urusan perkara-perkara dunia. Maka kedalaman kasih seseorang kepada Tuhan itu diukur bagaimana dia menempatkan kasihnya kepada Yesus, kerajaan Allah, sebagai prioritas pertama yang utama dalam hidup. Kalau kerajaan Allah prioritas nomor sekian, berarti kedalaman cinta saudara kepada Yesus seperti itu. Jadi kita bisa mengukur, tidak perlu diukur oleh orang lain. Apakah urusan tentang kerajaan Allah? Apakah urusan dengan pekerjaan Tuhan? Apakah urusan sesuatu yang terpaut dengan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang paling utama bagi saya atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Bapak Ibu datang ke gereja pagi hari ini ada ujian. Ujiannya apa hujan? Di musim hujan tidur itu enak dan nyaman sekali. Tetapi kehendak Allah bagi saya adalah beribadah. Perintah Tuhan bagi saya adalah beribadah. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi ibadah. Dia harus mengasihi Tuhan lebih dari itu. Kalau seandainya saudara lagi jatuh cinta, lalu pacar saudara lagi tertinggal di bus, ya, di Ubung misalkan, lagi hujan deras, dia telepon, Mas, adek lagi di Ubung Mas, ketinggalan bus, aku sendirian di sini di tengah-tengah hujan deras. Kira-kira si Abang yang lagi jatuh cinta ngomongnya apa? Oh iya, sabar ya dek, nanti kalau sudah reda hujan baru abang datang. Kira-kira begitu. Sudah. Tunggu di situ. Abang mau segera jemput Neng. Betul enggak? Waduh, mantel enggak ada. Waduh, enggak peduli. Basah kuyup demi sini. Halo. Waktu Bapak Ibu jatuh cinta begitu kan? Saya juga. Waktu saya jatuh cinta dengan istri saya, dulu di Surabaya, dia saya di Malang, saya lewati jam 1 malam, rela-relain. Pulang dari Surabaya harus busnya, 12 malam, baru tiba di Arjosari. Sudah tidak ada angkot, saya harus jalan kaki sampai ke istri saya. Kenapa? Karena lagi jatuh. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dia akan memprioritaskan Tuhan. Dia akan memprioritaskan kehendak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi
kehendaknya. Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Maria adalah orang yang mengasihi Allah. Maria disebut orang yang mengasihi Allah karena apa? Karena Maria mengasihi kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Bagi Maria, mengandung Yesus. Tidak mudah bagi seorang Maria yang lagi perawan, yang belum menikah, mengandung. Tetapi karena itu kehendak Allah, maka dia siap menanggung apapun resiko. Dia siap bayar harga dari konsekuensi dari kasihnya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya bisa bernyanyi I love you Jesus sampai putar-putar kepala lagi, sampai lompat-lompat lagi luar biasa. Oh, gitu. Banyak orang meneteskan air mata ketika bernyanyi. Aku mengasihi. Aduh. Engkau ditarik-tarik lagi. Yesus. Baru berbuat sesuatu, baru diminta sesuatu, baru untuk datang beribadah saja, baru hujan saja, udah kelepek-kelepek. Saudara-saudara, sebentar kita akan duduk semeja dengan Yesus dalam perjamuan kudus. Tuhan telah membuktikan cintanya kepada saudara dan saya. Cintanya yang sejati. Dia memberikan cintanya seutuh. Dia menyerahkan hidupnya seutuhnya, segalanya bagi saudara. Dia tidak peduli kesakitan yang dialami, diderita. Dia tidak peduli hinaan. Dia tidak peduli dia diludahi. Dia tidak peduli dia ditusuk, dicambuk. Karena di matanya yang ada adalah saudara dan saya. Di atas kayu salib, mata Yesus tertuju bukan kepada dunia, tapi mata Yesus tertuju kepada saudara. Itu sebabnya waktu dia naik ke atas kayu salib dan kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Ini kasih di tengah-tengah keletihan, kesakitan yang begitu memuncak karena darahnya mengalir sepanjang malam. Justru kalimat yang keluar dari mulutnya, dari perkataan yang pertama terucapkan di atas kayu salib, di tengah-tengah siang hari yang panas teringnya bukan main di Timur Tengah. Keringat yang bercampur dengan darahnya membuat dia seperti dibalsemin dengan garam. Tetapi justru keluar bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata benci, bukan kata-kata yang menyesal, tetapi kata-kata yang penuh dengan kasih. Maka itu sebabnya saudara-saudara, tiap kali kita diingatkan melalui perjamuan kudus, kita harus mengingat akan kasih kita kepada Yesus seperti apa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang gombal. Saudara-saudara, saya mau melayani Tuhan, tetapi pada saat giliran dia pun. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi kerajaan Allah dan kebenaran. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi kehendak Allah di atas segala
Yang kedua, sasaran atau objek kasih, yaitu mengasihi sesama. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 33 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia apa? Seperti dirimu sendiri. Ini kasih Allah. Orang yang telah mengalami kasih Allah, orang yang telah mengenal kasih Allah, maka dia akan wujudkan dalam kasihnya kepada sesama. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi mengubah bagian ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 43 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu sebabnya saudara-saudara, orang Israel menganut hukum apa? Mata ganti mata, tangan ganti tangan. Itu hukum kasih dunia. Kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu biasa. Kalau kasih seorang ibu kepada anaknya sampai tangannya hancur dan dia menderita, itu biasa. Kenapa? Karena yang dia kasihi adalah anak kandungnya. Coba kalau bukan anaknya. Betul enggak? Halo? Itu kasih yang wajar. Itu kasih dunia, itu kasih manusia. Kalau saudara dan saya mengasihi istri, mengasihi anak-anak, itu adalah kasih biasa. Maka orang-orang Farisi mengatakan, kasihilah orang yang mengasihi kamu, bencilah musuhmu, bencilah mereka yang membenci kamu. Makanya seringkali saudara-saudara kasih dunia yang melekat pada diri kita. Ketika kita tidak cocok dengan orang lain, lalu kemudian kita mulai berbenci. Kalau jalan pikirannya tidak sejalan dengan pikiran kita, lalu kita mulai tidak cocok dengan kita. Harusnya bagaimana? Boleh, pendapat kita boleh berbeda, konsep kita boleh berbeda, tetapi bukan berarti saya tidak menerima sebagai saudara saya. Ya kan? Itu kasih. Mengasihi orang yang benci dengan kita, itu sesuatu yang sulit. Ini sesuatu yang tidak mudah. Penuh pengorbanan. Mengasihi orang yang tidak layak, itu sesuatu yang sulit. Tadi malam saudara saya jam 7-an, saya pergi beli Alkitab Mimbar di Betel. Setelah saya pulang beli di Immanuel, saya mampir untuk transfer uang, untuk uang mandi. Ini Alkitabnya kan besar, saya bawa masuk di depan ATM. Kalau saya taruh di bawah, kan saya tidak, waktu selesai transfer, saya keluar, saya lupa itu Alkitab di bawah. Lalu kemudian saya naik motor, begitu sampai di sini, saya mau parkir motor, saya ingat, aduh, Alkitab tertinggal. Saya lari sampai di DC Aremon itu, masuk, sudah tasnya nggak ada. Waduh, saya tanya sama Pak, apakah ada tas hijau yang isinya Alkitab besar? Karena dicari, enggak ada Pak. Wah Pak, saya udah makin jengkel, waduh gimana? Masa orang ambil Alkitab? Ya kan? Terus mungkin teman yang lain dititip di mana? Coba dia dilihat di apa namanya, di kantor. Oh tidak ada. Waduh, saya udah mulai jengkel lagi. Ini saya harus ganti 660.000 saudara. Ya, saya harus ganti. Saya tidak ambil uang dari gereja saudara, karena saya yang salah. Betul? Waduh, dalam pikiran saya, waduh ini 660.000 ini gimana ya? Waduh, saya sama sekali di sini. Coba lihat CCTV dulu Pak.
Kalau sekarang CCTV-nya nggak bisa, nanti Senin Pak. Saya tunggu di situ hampir setengah jam. Mana tahu ada orang yang ambil kembali datang bawakan. Nanti kalau saya dimintain uang saya bisa kasih gitu. Saya tunggu setengah jam. Ini sudah jam 8 lewat. Aduh, udahlah. Saya pulang. Dalam hati saya, kok bisa kita diambil? Saya sampai, istri saya tanya, loh lama sekali Pak. Nah itu dia. Kenapa? Alkitabnya mana? Alkitabnya hilang. Loh, kok bisa hilang Pak? Nah itu dia. Saya salah ambil, jadi saya lagi asik konsentrasi untuk transfer karena takut salah saudara nomornya. Yang begitu transfer, lupa ambil tas dulu. Waduh, sampai di rumah saya cuci muka. Oh ini perasaannya masih belum selesai. Saya tiduran sedikit, waduh kenapa ini 660.000. Coba itu kalau saya beli kepala babi, bagaimana itu mantap gitu kan gitu ya. Waduh gimana? Loh, bagi saya 660.000 besar Bapak. Mungkin bagi Bapak Ibu enggak. Ya loh, waduh gimana ini? Harus beli. Nggak bisa, saya harus ganti dengan uang sendiri sekarang. Akhirnya saya duduk di meja belajar saya. Saya mulai baca persiapan saya hari ini. Lalu ada suara di hati saya. Nah, tenang. Tenang. Kamu harus relakan. Kalau Alkitab itu diambil oleh orang Kristen, berdoalah bagi orang itu supaya mungkin dengan Alkitab yang besar itu dia bisa lebih jelas membaca firman Tuhan. Ya. Lalu kalau seandainya Alkitab yang besar itu diambil orang yang bukan Kristen, berdoa supaya dengan Alkitab yang besar itu dan hurufnya besar-besar itu dia bisa membaca kebenaran. Benar juga. Akhirnya saudara-saudara saya lipat tangan, tarik nafas. 666.000 bisa. Oh, setelah itu baru saya berdoa, Tuhan, kalau Alkitab itu diambil oleh orang Kristen, biar Alkitab itu memberkati dia sehingga dia menjadi orang Kristen yang lebih rajin untuk membaca Alkitab. Kalau Alkitab itu kemarin diambil oleh orang yang bukan Kristen, biarlah Tuhan kebenaranmu di dalam lembaran Alkitab gede itu dia bisa menemukan Yesus. Lalu baru saya ingat seorang misionaris yang juga hilang Alkitab. Waktu itu dia sangat sedih sekali. Karena itu Alkitab yang paling indah bagi dia. Kenapa? Alkitabnya itu saudara-saudara sudah dicatat-catat. Maksudnya dia sudah tahu tanda-tandai. Ya, tanda-tandai ini dan sebagainya. Jadi banyak catatan-catatan di dalam yang penting bagi dia. Dia sangat sedih sekali. Bukan harga Alkitab, tapi saudara-saudara, kemudian Alkitab itu ditemukan oleh orang gila. Lalu kemudian orang gila ini dia selalu baca di tengah jalan. Tiap hari dia berdiri di simpang jalan dan dia baca Alkitab dengan suara yang besar. Namanya orang gila. Dan dia pikir ini kebanggaannya Alkitab. Saudara-saudara, karena tiap hari dia baca Alkitab, saudara-saudara, dari awal sampai akhir. Di samping perempatan itu, ada orang yang selalu jual gorengan. Tiap hari jual gorengan, tiap hari dia dengar Alkitab yang dibaca oleh orang gila ini dengan suara keras. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang yang jual gorengan, kemudian dia juga ikut membaca Alkitab ini.
dan kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Saya baru tadi malam, saya bilang sama istri saya nggak tahu di dalam perasaan hatinya sih ya, dia sudah tidur, dia bilang 660.000. Saya pasti yakin walaupun dia diam. Saya bilang, kita harus ikhlas. Hati saya sudah bersuka cita. Kalaupun nanti Alkitab itu temukan, ya tidak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa sumbangkan. Sudah. Tidak mudah. Itu baru bilang Alkitab. Apalagi saudara-saudara menerima orang yang membenci saudara, mengampuni orang yang membenci saudara, itu dapat. Tetapi kasih dari Allah menuntut kita saudara-saudara untuk mengasihi kepada sesama. Segala kasih yang berpusatkan dan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, itu baru kasih yang sejati. Oke. Apa bedanya kasih dunia dengan kasih yang sejati? Kasih dunia, kasih yang bermula dari moralitas, kasih yang bermula dari perasaan, bukan bersumber dari kebenaran. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, Dia yang menciptakan kita dan untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Orang Kristen melakukan kasih, berbuat baik, ya, bukan karena kemauan kita, tetapi melakukan berdasarkan apa yang telah ditetapkan Tuhan melalui kebenaran. Standarnya adalah kebenaran. Kalau aku membagi-bagikan sesuatu kepada orang, saya membagi-bagikan karena terlebih dahulu Tuhan telah memberkati saya. Amin. Saya menolong orang lain, saya mendoakan orang lain, karena Yesus telah mendoakan saya setiap hari. Maka saya wajib mendoakan orang lain. Saya melayani Tuhan karena terlebih dahulu Yesus telah melayani saya. Saya sekarang mulai berkorban. Apakah itu berkorban uang, berkorban materi, mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan segala sesuatu. Maka itu pun saya lakukan karena Tuhan telah terlebih dahulu telah mengorbankan segala-galanya dalam hidup saya. Amin. Karena itu aku juga belajar seperti Kristus berkorban. Maka saya berkorban. Saya melakukan sesuatu bukan sebuah kebanggaan yang harus saya banggakan, tetapi rasa syukur saya karena aku belajar seperti Kristus. Itu beda. Kalau orang melakukannya bukan berdasarkan kepada kebenaran, maka yang dilakukan yang baik menjadi kebanggaan. Nah, kalau kebanggaan yang berlebihan menjadi kesombongan dan keangkuhan. Ya toh? Tetapi orang yang melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan kasih yang berdasarkan kepada apa yang dituliskan oleh firman Allah, maka itu tidak menjadi kebanggaanku, tetapi menjadi syukur dariku. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau beri aku kesempatan untuk bisa melakukan yang baik, yang mungkin tidak seperti apa yang Engkau lakukan. Bisa mengerti? Amin. Semua harus berangkat dari sana. Karena itulah Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang meringkih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, memindahkan gunung. Luar biasa bukan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagi membakar tubuh, memberi tubuh untuk dibakar, tapi tanpa didasari kasih kebenaran, tidak ada faedah. Apalagi saudara baru melakukan dia yang biasa. Ya toh, saudara. Apalagi baru kita mau melayani Tuhan di dalam gereja. Membakar tubuh pun kalau tidak didasarkan pada kasih, tidak ada faedah. Itu sebabnya saudara-saudara, ini sangat penting sekali, bahwa tanpa kasih, apapun yang kita lakukan dan kerjakan tidak ada faedah. Tanpa kasih. Makanya Mikhail Horton dia mengatakan Kristen tanpa Kristus. Ironis bukan? Ada orang Kristen tapi tanpa Kristus. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam gereja, tapi tanpa hati. Makanya ada penyembahan-penyembahan begitu luar biasa, ekspresinya mungkin luar biasa, tetapi apakah itu lahir dari hati atau dari emosi? Saudara, beda kan? Orang yang menyembah Tuhan dengan emosi, maka dia akan histeris menyembah Tuhan, bisa jungkir balik. Tetapi apakah penyembahan itu betul lahir dari hati atau dari perasaan? Pelayanan tanpa kasih, bisa saja kita bisa melayani. Saya bisa berdiri di sini tanpa kasih yang benar, maka tidak ada gunanya. Saya harus mengerti kenapa saya ada di sini. Khotbah tanpa Kristus. Sekarang banyak khotbah-khotbah di mimbar-mimbar gereja, saudara. Berkhotbah dengan luar biasa. Bukan lagi berpusat kepada Kristus, tetapi khotbah motivator. Saudara harus mampu membedakan, saudara, khotbah yang berpusat dengan Kristus dengan khotbah yang motivator. Beda. Khotbah yang berpusat pada Kristus mendidik, mengajar kita, membentuk kita menjadi murid yang sejati, mengajar kita, bahkan menghajar kita supaya kita menjadi anak yang kuat, anak yang benar. Khotbah motivator. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada Yesus, maka semuanya akan diberkati, semuanya akan dicukupkan. Saudara, lakukanlah, berilah persembahan, maka Tuhan akan melipat-lipatkan ganda 50, 100 kali lipat lagi. Itu motivator. Saudara, ini penting. Tidak lagi Kristus yang diberitakan. Makanya Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku beritakan kepadamu adalah Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Saya tidak memberitakan tentang berinjil kemakmuran. Sekarang gereja adopsi namanya teologi kemakmuran. Nah, namanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa menjadi manusia yang materialistik. Orang yang materialistik, dia akan cari teologi penderitaan atau teologi kemakmuran. Halo. Saudara suka orang yang materialistik, dia suka teologi penderitaan atau teologi kemakmuran. Dia suka salib atau kesuksesan. Dia akan pilih kesuksesan. Ini gereja bicara terus penderitaan, bicara terus salib, kapan kayanya?
maka dia mulai pindah. Cari apa? Gereja kesuksesan. Saudara-saudara, perlu hati-hati. Jangan sampai semuanya menjadi sia-sia sebelum perang. Kelihatannya kita Kristen, kelihatannya kita orang yang melayani, kelihatannya kita membawa kebenaran, tetapi tidak benar Kristus. Agama tanpa realitas. Makanya banyak agama tanpa realitas. Ya. Kita harus mengasihi Tuhan tetapi membunuh orang. Makanya 1 Korintus pasal 16 ayat 4. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan ikhlas. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara-saudara, di mana ada kasih, maka di situ ada hidup. Di situ ada kuasa. Di mana ada kasih, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kebenaran. Amin. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Di mana ada kasih, maka di situ ada hidup. Di mana ada kasih, di situ ada kuasa. Di mana ada kasih, di situ ada kekuatan. Dan di mana ada kasih,